Kalau rukun Islam di awal tadi ada berapa Bapak Ibu? Ada 5 nggih. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua adalah melaksanakan atau menunaikan atau mengerjakan sholat. Yang ketiga adalah menunaikan zakat. Yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima adalah berangkat haji bagi yang mampu. Berangkat haji bagi yang mampu. Ini namanya rukun Islam. Nah, kemudian tanya lagi, rukun iman. Rukun iman itu apa? Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat Allah, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada Rasul Allah, percaya kepada hari kiamat, dan yang terakhir yang keenam adalah percaya kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Percaya kepada Allah berarti kita meyakini bahwasanya Allah itu ada, tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua adalah iman kepada malaikat. Nah, malaikat ini yang wajib kita imani ada berapa, Pak Ibu? Sinten? 10 apa 15? 11 sama 10 Pak. Coba yang kita ingat, Jibril, terus Mikael, Israfil, sinten? Israel, Raqib, Atid, Ridwan, Munkar, Nakir. Satunya 9 ini jumlahnya. 10 atau 9? Coba Jibril, Mikael, Israfil, Israel, Malik, Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Ridwan. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu pada Rasulullah. Kemudian Mikael, nama Mikael Pak tugasnya? Nama? Niup trompet. Mikael niup trompet apa Israfilnya? Israfil. Sinten malih? Jibril menyampaikan wahyu. Israfil meniup trompet. Sangkakala atau trompet. Ridwan penjaga surga. Penjaga nerakanya sinten? Sinten? Malik. Raqib mencatat amal baik ya. Jadi sebelah kanan kalau Atid, sebelah kiri Munkar, Nakir nanti dikubur ya Pak. Jadi ada malaikat namanya Munkar Nakir nanti akan bertanya kepada kita yang meninggal. Kemudian yang terakhir ada Malik. Nah, tugasnya adalah memberikan apa Pak? Rizki ya, jadi memberikan rizki dan sebagainya. Kita harus tahu ini yang wajib kita imani. Tapi sebenarnya malaikat itu banyak Bapak Ibu ya. Bahkan dalam peristiwa Isra Mi'raj ya, dulu pernah sekilas kita bahas ketika Rasulullah SAW naik untuk menghadap Allah, itu kan berada di Baitul Ma'mur ya. Jadi ada nama Baitul Ma'mur. Di situ ada setiap hari itu ada malaikat 1000 malaikat lebih yang tawaf di situ. Nah, Baitul Ma'mur itu menurut riwayat itu kencengnya Ka'bah. Jadi di atasnya Ka'bah pas itu kalau misalnya kita diberikan kelebihan untuk bisa ke atas itu nanti tembus yang namanya Baitul Ma'mur. Jadi ini ada riwayat seperti itu. Jadi malaikat saja ini kekuatan, tidak hanya 10. Cuma yang wajib kita imani ada 10. Ada riwayat yang lain. Ada satu riwayat, innalillahi malaikatan, sesungguhnya Allah itu mempunyai banyak malaikat. Ada yang tugasnya di jalan-jalan Pak. Yatufuna fit turuq, dia tugasnya di jalan-jalan. Apa yang dilakukan? Hum yaltamisuna ahlal ilmi, hum yaltamisuna ahlal dzikri. Mereka itu tugasnya mencari majelis-majelis ilmu kayak seperti ini Pak. Jadi dalam riwayat itu.
mencari majelis-majelis zikir. Misalnya jenengan punya halaqah yasin tahlil atau halaqah pengajian apa, itu tadi didatangi Pak, dicari oleh malaikat itu. Ketika menjumpai itu, yahufuna tanadau, mereka memanggil kawannya, halumu ila hajat itu. Kalau di riwayat itu, halumu ila hajat itu, ayo kemari gitu. Kemudian ketika mereka semuanya ketemu di majelis itu, yahufuna bi ajnihatin, mereka kemudian membentangkan sayapnya. Wallahu alam ya, apakah malaikat ini punya sayap apa tidak? Cuman di riwayat itu membentangkan sayapnya mengelilingi orang yang ada di majelis ilmu atau majelis zikir sampai selesai, Pak. Jadi intinya malaikat itu banyak sekali. Jadi tidak hanya 10 yang kita imani. Pun kemudian iman pada kitab. Ada berapa kitab yang kita imani? 4 ya. 1 Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran ya. Ada Zabur, Taurat, Injil, Quran. Lah, Zabur diturunkan ke Nabi Daud, Injil Isa, Taurat Musa, Al-Quran Nabi Muhammad. Nabi dan Rasul ini juga banyak sekali ya. Yang kita imani ada berapa? 25. Hafal semua ya. Adam, sinten malih? Ada lagunya nih, Adam. Sinten Pak? Adam, Idris, Nuh, Lut, Sholih, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Zakaria, Yahya, Musa, dan lain sebagainya ya, sampai Nabi Muhammad SAW. Cuma di 25 Nabi ini ada namanya Nabi Ulul Azmi ya. Ulul Azmi, yaitu nabi-nabi yang diberikan oleh Allah keteguhan yang luar biasa dalam berdakwah. Jadi kalau dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain itu cobaannya lebih berat Pak. Kemudian iman kepada hari akhir, hari kiamat. Hari kiamat itu artinya banyak ya. Ada as-sa'ah, yaumus sa'ah, ada yaumul hisab. Jadi artinya banyak kalau di Quran itu. Ada al-waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah. Waqi'ah itu artinya hari kiamat. Ada lagi al-zalzalah. Surat al-zalzalah itu artinya goncangan ya, kiamat itu Pak. Jadi namanya itu banyak. Ada yaumul ba'ats, yaumul hisab, ada as-sa'ah, ada al-zalzalah, ada al-waqi'ah dan sebagainya. Jadi namanya banyak. Dan kita ini harus beriman bahwasanya hari kiamat itu pasti terjadi, dan ini salah satu tanda orang itu dikatakan orang mukmin karena percaya dengan sesuatu yang gaib. Kalau panjenengan membaca surat Al-Baqarah ayat pertama, Alif Lam Mim, terus Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi ghaib di situ ada sesuatu yang gaib, sesuatu yang kita itu tidak mengetahui, tapi itu terjadi. Di antaranya adalah hari kiamat. Kemudian lagi adalah pertanyaan kubur. Ada lagi namanya siratal mustaqim dan lain sebagainya. Lah kita wajib untuk mengimani. Kemudian yang terakhir adalah qada dan qadar. Jadi ketetapan Allah kepada kita, karena kita semuanya ini berbeda-beda Pak Ibu ya. Ketetapan Allah terhadap kita itu berbeda-beda. Makanya kalau kita membaca hadis ketika proses penciptaan manusia di dalam perut ibunya, ini kan ada tahapan ya. 40 hari pertama bentuknya sperma, dua bentuknya segumpal daging, segumpal darah. Jadi 40 pertama itu setetes sperma bentuknya, kemudian 40 hari kedua itu adalah segumpal darah, kemudian 40 hari yang ketiga itu berupa daging Pak, sudah membentuk manusia. Berarti itu kalau 40 ditambah 40 ditambah 40 jumlahnya pinter?
120. Makanya di saat itu kita dianjurkan atau disunnahkan untuk mendoakan kepada si jabang bayi. Kenapa kok kita mendoakan kepada janin yang ada di perut itu? Karena saat itu Allah mengirim malaikat untuk mencatat takdir janinnya, Pak. Takdir ketetapan yang ada di janin itu. Di antara ketetapan itu yang pertama adalah ajalnya, yang kedua adalah umurnya, yang ketiga adalah kebahagiaannya. Jadi kehidupan nanti dia itu bahagia apa tidak lah di 120 hari itu. Makanya oleh kita diperingati dengan yang namanya tingkepan, nggih. Ngoten Pak nggih. Tingkepan, terus apalagi biasanya kalau tingkepan itu isinya apa? Apa Bu? Tingkepan? Gak tahu tingkepan ya? Apa Pak? Apa? Cingkir. Kelapa muda. Boten, maksudnya tingkepan itu hanya ini mawon, tradisi mawon ya, ada kelapa muda dan sebagainya. Tapi sebaiknya diisi dengan hal-hal yang baik, Pak. Doa, gitu. Khataman Al-Qur'an misalnya. Terus kemudian manakib misalnya. Yang itu semua kita niatkan kepada janin dan juga kepada ibunya, semoga ketika dia melahirkan diberikan keselamatan, lebih-lebih kepada janin supaya dia menjadi anak yang baik itu. Karena di saat itu dia diberikan ketetapan, diberikan ketetapan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan 4 hal itu. Makanya jenengan tidak usah khawatir Bapak Ibu, setiap orang itu nanti pasti meninggal. Jadi jenengan tidak usah khawatir. Jenengan pasti meninggal, kita semua akan meninggal. Setiap orang juga punya jodoh, Pak. Jodohnya sudah ditentukan. Setiap orang juga punya rizki, ada rizki masing-masing. Jadi sudah ada takarannya masing-masing. Itu sudah ditetapkan di zaman ajali dulu, atau di zaman atau ketika janin itu di usia 120 hari. Jadi dengan tidak usah khawatir. Terus dia bagaimana kehidupannya nanti, dia bahagia apa tidak, sudah ditetapkan di situ. Tapi walaupun itu sudah ditetapkan Bapak Ibu, misalnya nggih, ajal kan pasti nggih. Ajal sudah pasti, Pak. Kita semua akan mati. Tapi Allah memberikan napa nggih istilahnya? Alamat-alamat, tanda-tanda supaya orang itu loh dipanjangkan usianya, nggih, dilapangkan rizkinya. Itu kan wonten nggih Bapak. Siapa yang ingin dipanjangkan usianya, dilapangkan rizkinya, maka diantaranya satu, Pak, silaturahim. Itu diantaranya nggih. Man arada ayyub satalahu fi rizqihi wa yusa'alahu fi ajalihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya, kemudian dilapangkan rezekinya, maka silaturahim perlu digalakkan, perlu ditingkatkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menjaga hubungan baik dengan kedua orang tua. Nah, ini penting. Dengan orang tua, kalau misalnya panjenengan orang tuanya masih hidup, maka sebagai anak muliakan di sini tidak harus orang tua dikasih sesuatu, misalnya dikasih uang misalnya. Kalau jenengan belum bekerja, maka jadilah anak yang baik. Kalau dalam hal ini jadilah putra yang baik yang bisa membanggakan kedua orang tuanya. Misalnya sekolahnya bagus, nilainya bagus, tidak dablek, tidak nakal. Ini salah satu proses atau dalam rangka untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Kalau misalnya anak itu sudah bekerja misalnya, punya penghasilan misalnya, maka nek saged ya titik utawa akeh kasih sesuatu kepada kedua orang tua. Sakjane wong tua itu tidak minta apa-apa kok. Betul nggih Bu nggih? Tidak minta apa-apa. Tidak minta uangnya anak mboten, tidak minta apanya itu. Tapi ketika orang tua itu membutuhkan, ada gitu. Sebenarnya seperti itu orang tua. Itu yang kedua, Pak. Jadi bahagiakan kedua orang tua. Loh, bagaimana kalau misalnya orang tua kita meninggal? Kalau orang tua kita meninggal, Bapak, itu yang bisa kita lakukan setidaknya ada 4. Yang pertama, Bapak Ibu, doakan. Ini yang bisa kita lakukan. Kita doakan setiap sholat, ba'da sholat kita doakan. Kemudian yang kedua adalah
memintakan ampun, Pak. Jadi doakan, mintakan ampun untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Kemudian yang ketiga adalah mempererat silaturahim yang dulu pernah dijalin oleh kedua orang tua kita. Misalnya orang tua kita itu dulu pernah berhubungan baik dengan tetangga sebelah misalnya, maka ketika orang tua kita sudah meninggal, maka tetap kita jalin silaturahim itu dengan tetangga yang dulu pernah dijalin oleh kedua orang tua kita. Kemudian yang keempat yaitu menepati janji-janjinya. Dulu misalnya ketika orang tua kita hidup ingin nyumbang musola misalnya, atau ingin infak di masjid atau di musola al-masjid misalnya, kok ketika belum terrealisasi, belum diwujudkan, beliau sudah meninggal, maka sebagai anak wujudkan itu, Pak. Jadi dengan infak ke al-masjid, ke musola al-masjid, pahalanya untuk kedua orang tua kita. Lah, ini yang bisa kita lakukan. Ada yang lain. Apa itu? Sedekah. Jadi yang kelima ini ada satu riwayat, sedekah untuk kedua orang tua kita. Kita niatkan untuk kedua orang tua kita. Nah ini insya Allah jika kita lakukan, maka Allah memberikan anugerah kepada kita dipanjangkan usianya, Pak. Ibu ya. Saged dipahami nggih? Pun. Qala ngendika jawab sapa rajul sodakta, betul. Jadi ketika bertanya tentang Islam, tentang iman, percaya kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir dan qada, laki-laki tadi menjawab sodakta, benar wahai Muhammad. Kemudian qala, orang itu bertanya lagi, fa'akhbirni, berilah kabar panjenengan ni ingsun anil ihsani, tentang ihsan. Wahai Rasulullah, berikanlah aku informasi terkait dengan ihsan. Jadi pertanyaan di sini ada tiga nih. Yang pertama, laki-laki tadi bertanya terkait dengan Islam. Yang kedua tentang iman. Yang ketiga adalah tentang ihsan. Lah ihsan itu apa? Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaat.